Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Maulana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Putrajaya dengan NIM 33362000033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia. Sub bahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian reaksi kesetimbangan. Yang kedua, ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang ketiga, yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc, homogen dan heterogen berdasarkan contoh-contoh soalnya. Dan yang keempat, menentukan hasil bagi reaksi atau the reaction quotient beserta contoh-contoh soalnya. Dan kelima, ada hubungan antara Kc dan Ki. Nah, bahasan yang pertama yaitu pengertian reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi bolak-balik reversible yang menunjukkan reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Arah panah persamaan reaksinya yaitu dua arah, yaitu ke arah kanan, ke produk, dan ke arah kiri, yaitu ke reaktan. Selanjutnya ada syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama yaitu berupa reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, suatu reaksi dapat menjadi reaksi kesetimbangan jika reaksi baliknya dapat dengan mudah terjadi secara bersamaan. Dan yang kedua ada bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis itu yaitu reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju yang sama, maka pada keadaan setimbang, jumlah masing-masing zat tidak lagi berubah. Selanjutnya dilakukan dalam sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini adalah suatu sistem reaksi di mana baik zat-zat yang bereaksi maupun zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Bahasan yang ketiga itu tetapan kesetimbangan berdasarkan koefisien atau Kc. Nah, kesetimbangan itu kan ada dua, yaitu kesetimbangan homogen. Nah, reaksi kesetimbangan homogen ialah apabila semua zat mempunyai fasa yang sama. Contohnya, 3H2 gas plus N2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas. Nah, perhatikan reaksi di atas. Keseluruhan zat mempunyai fasa gas. Kemudian ada kesetimbangan heterogen. Nah, reaksi kesetimbangan heterogen ialah apabila zat yang terlibat pada reaksi lebih dari satu fasa. Contohnya, CaCO3 solid bereaksi menjadi CaO solid dan CO2 gas. Nah, lihat, reaksi di atas mempunyai dua fasa, yaitu fasa solid atau padat dan gas. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus tetapan kesetimbangan. Rumus tetapan kesetimbangan Kc secara garis besar merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan atau produk dengan konsentrasi molar zat ruas kiri atau reaktan yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, karena fasa padat atau solid dan cair atau liquid tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fasa ini tidak dilibatkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kc, maka diberikan nilai sama dengan 1. Nah, ini dia rumusnya. Kc sama dengan konsentrasi zat ruas kanan dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi zat ruas kiri dipangkatkan koefisien, atau bisa juga Kc sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Berikut contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. CaCO3 solid ditambah 2H2O liquid bereaksi menjadi CaOH2 kali aqueous dan H2CO3 aqueous. Nah, tentukan rumus tetapan kesetimbangannya. Cara penyesalan itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu Kc sama dengan, nah di sini kan ada kita konsentrasi CaOH2 kali dipangkatkan 1 karena koefisien CaOH2 itu 1 dikali H2CO3 pangkatkan 1 karena sama koefisien H2CO3 itu 1 dibagi 1 dikali 1. Kenapa 1 dikali 1? Karena CaCO3 dan H2O itu tidak disertakan dalam rumus tetapan kesetimbangan karena memiliki fase padat dan cair, masing-masing diberi nilai 1. Maka hasilnya adalah konsentrasi CaOH2 kali dikali konsentrasi H2CO3. Kemudian ada contoh soal nomor 2, yaitu dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas
NH3 dalam kesetimbangan. Maka harga Kc untuk keadaan setimbang itu adalah, kita harus tahu dulu bentuk persamaannya. Nah, persamaannya itu yaitu N2 gas ditambah 3H2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas. Nah, cara penyelesaiannya itu Kc sama dengan, kita lihat di sini produknya itu NH3. Nah, berarti konsentrasi NH3 pangkatkan 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Kita masukkan, karena rumus konsentrasi yaitu mol dibagi volume, maka akan menjadi 0,2 per 2, karena volume 2 liter, pangkat 2 dibagi 0,2 per 2 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 2 0,3 per 2 pangkat 3. Nah, maka Kc-nya akan mendapatkan hasil yaitu 29,62963. Nah, selanjutnya ada contoh soal nomor 3. Harga Kc untuk reaksi di bawah ini dalam suhu tertentu adalah 49 dengan reaksi H2 gas plus I2 gas bereaksi menjadi 2HI gas. Pada suatu percobaan, 2 mol H2, 2 mol I2, dan 4 mol HI dicampur dalam suatu ruangan 1 liter pada suhu yang sama. Tentukan mol HI saat mencapai keadaan setimbang. Nah, cara penyelesaiannya itu kita menggunakan tabel MRS. Bisa dilihat di sini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam rumus Kc, yaitu produk dipangkatkan koefisien dibagi reaktan dipangkat koefisien. Nah, karena ini konsentrasinya, karena kita baru diketahui molnya, maka kita harus mencari konsentrasinya. Karena rumus konsentrasi yaitu mol per volume, dan di sini volumenya 1 liter, maka konsentrasinya akan sama dengan mol. Jadi kita mendapatkan rumus Kc sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Nah, Kc-nya kan kita udah ketahui tadi 49. Maka 49 sama dengan 4 plus 2x pangkat 2 dibagi 2 min x dikali 2 min x, atau bisa jadi terus 49 sama dengan 4 plus 2x pangkat 2 dibagi 2 min x pangkat 2. Nah, kita akarkan kedua ruas, jadi 7 sama dengan 4 plus x dibagi 4 min x. Setelah itu kita pindahkan penyebutnya ke ruas kiri, jadi 7 dikali 2 min x sama dengan 4 plus 2x, menghasilkan 14 min 7x sama dengan 4 plus 2x. Nah, kita pindahkan sesuai variabelnya. Jadi 14 min 4 sama dengan 10, dan 2 plus 7x 2x plus 7x sama dengan 9x. Maka x sama dengan 10 dibagi 9, x sama dengan 1,11. Maka saat keadaan setimbang, mol HI sama dengan 4 plus 2x sama dengan 4 plus 2 dikali 1,11, yaitu 6,22 mol. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil bagi reaksi atau the reaction quotient. Hasil bagi reaksi adalah perbandingan antara konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan. Persamaan Q ditulis dengan mengalihkan aktivitas yang didekati dengan konsentrasi untuk produk dan membaginya dengan aktivitas reaktan. Jika ada komponen dalam reaksi yang memiliki koefisien yang ditunjukkan di atas dengan huruf kecil, konsentrasinya dipangkatkan dengan koefisien. Nah, sebenarnya rumusnya itu hampir sama dengan rumus Kc, tapi perbedaan antara Kc dan Q adalah bahwa Kc menggambarkan reaksi yang berada pada kesetimbangan, sedangkan Q menggambarkan reaksi yang tidak berada pada kesetimbangan. Nah, untuk menentukan Q, konsentrasi reaktan dan produk harus diketahui. Contoh soalnya yaitu diketahui persamaan tersebut N2 gas plus 3H2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas.
Tentukan berapa nilai hasil bagi reaksi pada persamaan berikut. Jika diketahui konsentrasi N2 yaitu 0,2 mol, konsentrasi H2 itu 0,2 molar, konsentrasi N2 sama dengan 0,2 molar, konsentrasi H2 sama dengan 0,2 molar, dan konsentrasi NH3 sama dengan 0,2 molar. Cara penyusunannya, Q sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1 dikali konsentrasi H2 pangkat 3. Nah, kita masukkan Q sama dengan 0,2 pangkat 2 per 0,1 pangkat 1 0,2 pangkat 1 dikali 0,3 pangkat 3. Maka Q akan dapatkan hasil 7,407407. Sekarang kita akan membahas hubungan antara Kc dan Q. Nah, hasil bagi reaksi jika dibandingkan dengan harga konstanta kesetimbangan dapat digunakan untuk memperkirakan ke arah mana kesetimbangan akan bergeser. Seperti ini, jika Q lebih besar dari Kc, maka reaksi akan berlangsung dari arah kanan ke kiri atau pembentukan reaktan hingga mencapai kesetimbangan kimia. Terus yang kedua, jika Q sama dengan Kc, maka reaksi telah mencapai keadaan setimbang. Dan ketiga, yaitu jika Q lebih kecil daripada Kc, maka reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan atau pembentukan produk hingga mencapai kesetimbangan kimia. Nah, contoh soal untuk hubungan ini adalah pada temperatur 430 derajat Celcius, tetapkan kesetimbangan Kc untuk reaksi H2 gas plus I2 gas bereaksi menjadi 2HI gas adalah 54,3. Diketahui pada eksperimen dengan temperatur yang sama, konsentrasi awal H2, I2, dan HI berturut-turut adalah 0,00623 molar, 0,00414 molar, dan 0,0224 molar. Hitunglah Q dan ke arah mana reaksi tersebut berlangsung. Nah, kita lihat dulu yang diketahui yaitu konsentrasi H2 mula-mula yaitu 0,00623 molar, konsentrasi I2 mula-mula yaitu 0,00414 molar, dan konsentrasi H1 mula-mula yaitu 0,0224 molar. Kemudian Kc-nya yaitu 54,3 dan yang ditanya yaitu nilai Q beserta arah reaksinya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Q sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 per konsentrasi H2 dikali konsentrasi H2 karena sama-sama pangkat 1. Terus kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu Q sama dengan 0,0224 pangkat 2 per 0,00623 dikali 0,00414, maka Q akan mendapatkan hasil 19,5. Karena Q 19,5 lebih kecil daripada Kc yaitu bernilai 54,3, maka reaksi akan berlangsung dari arah kiri ke kanan hingga mencapai kesetimbangan. Jadi konsentrasi H2 dan I2 akan berkurang dan konsentrasi H1 akan bertambah sampai reaksi setimbang. Nah, sekian penjelasan untuk materi kali ini. Jika banyak salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.